أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini karena sebentar lagi kita akan menyambut dengan izin Allah bulan Dzulhijjah, maka kita perlu mengingatkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk semangat beramal soleh, karena ini kesempatan yang sangat besar yang banyak dilalaikan oleh orang. Dan ini sudah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di mana beliau mengingatkan bahwasanya banyak orang yang semangat ketika bulan Ramadan untuk beribadah, bersedekah, baca Quran, ya, dan yang lainnya, tetapi ketika di 10 hari awal bulan Dzulhijjah mereka lalai. Karena keutamaan 10 awal hari bulan Dzulhijjah banyak tidak diketahui oleh orang. Padahal dia lebih afdal daripada hari-hari di bulan Ramadan. Oleh karena saya bacakan perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang beliau berkata, wal amalu shalihu mutanawwi', dan amal soleh yaitu yang bisa dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu beragam. Quran, bisa baca Quran, zikr, bisa berzikir, tasbih, bertasbih, bertahmid, bertakbir, amrun bil ma'ruf, nahyun an munkar, yaitu amrun nahi munkar, salat, sedekah, sedekah, birrul walidain, silatun lil arham, kemudian menyambung silaturahmi, wal a'malu shalihah la tuhsah, dan amal soleh tidak ada, itu sangat banyak. Kemudian beliau berkata, idza tasaddaqta bidirhamin fi hadhil ashar wa tasaddaqta bidirhamin fi ashri Ramadan fa ayyuhuma ahabbu ila Allah. Jika engkau bersedekah dengan 1 dirham di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan engkau bersedekah dengan 1 dirham di 10 akhir bulan Ramadan, fa ayyuhuma ahabbu ilallah, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-shadaqatu fi asyri Dzulhijjah ahabbu ilallah min as-sadaqah fi asyri Ramadan. Sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah daripada sedekah di 10 hari terakhir bulan apa? Ramadan, ya. Karena dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya 10 awal hari Dzulhijjah ini hari-hari yang istimewa yang seharusnya tidak kita lalaikan. Dan saya sudah ingatkan hal ini karena kita ini umur tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah, kesempatan kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, terutama ketika ada musim keberkahan, pahala dilipat gandakan, maka seorang hendaknya semangat, ya. Ini beliau katakan dalam liqa' syahri. Kemudian beliau juga berkata, yang saya ingatkan tadi, waqala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wal ajabu anna an-nasa ghafiluna an hadhil ashar, dan yang menakjubkan orang-orang pada lalai dari keistimewaan, keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Tajiduhum fi asyir Ramadan yajtahiduna fil amal. Engkau dapati orang-orang pada bulan Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan, mereka begitu semangat beramal soleh. Lakin fi asyri Dzulhijjah la takadu tajidu ahadan farraqa bainahum wa baina ghairiha. Tapi kalau di 10 awal bulan Dzulhijjah, kau tidak dapati dia mengistimewakan 10 hari awal Dzulhijjah. Seakan-akan 10 hari awal Dzulhijjah sama seperti hari-hari yang lain. Tapi kalau udah 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka istimewakan. Ya, maka dia bilang ini aneh. Padahal 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Walakin idza qama al-insan bil amali shalih fi hadhil ayyam al-ashrah ihya'an lima arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali shalihah fa innahu ala khairin azim. Tetapi kalau seorang
beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan oleh banyak orang, ya dia semangat beramal soleh, memotivasi untuk menghidupkan sunnah ini, maka dia berada di atas kebaikan yang besar. Ya, ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan itu yang kita dapati. Kebanyakan orang hanya semangat di 10 terakhir hari Ramadan. Bahkan dari awal Ramadan sudah semangat. Terlebih lagi 10 hari terakhir. Tapi ketika datang 10 Dzulhijjah, mereka kurang apa? Semangat. Ya. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaannya. Lalai. Maka kita berusaha memotivasi diri kita. Dan kita hidupkan sehingga nanti menjadi tren bagi kaum muslimin untuk semangat beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga kita menghidupkan sunnah yang terlupakan. Menghidupkan sunnah yang terlupakan dengan menyebarkan flyer, dengan mengingatkan, dengan kita sendiri mengamalkan, kita ngajak anak-anak, ngajak keluarga, ingatkan ya. Jadi sehingga hiduplah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, sekarang kita bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah yang di dalamnya ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, kapan mulai 10 hari pertama Dzulhijjah? Dimulai, perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari terlihat hilal Dzulhijjah. Hilal Dzulhijjah ini terlihat di hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Malamnya kita lihat hilal. Kalau hilal kelihatan berarti sudah masuk apa? Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah dimulai dari ba'da maghrib. Di hari terakhir, siang terakhir Dzulqa'dah. Kalau malamnya ketika terbenam matahari terlihat hilal berarti sudah masuk Dzulhijjah. Maka sejak malam itu kita sudah start beribadah. Bukan tunggu besoknya. Tapi sejak malam tanggal 1 Dzulhijjah. Karena tanggalan hari itu masuk sejak maghrib. Ya, ini harus diperhatikan. Dan kapan berakhir 10 Dzulhijjah? Keutamaan keistimewaan 10 Dzulhijjah berakhir ketika maghrib hari nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah hari Id, salat Id, Idul Adha. Maka ketika maghrib selesai keutamaan 10 Dzulhijjah. Ini startnya, itu akhirnya. Paham ibu-ibu? Baik. Sekarang kita akan bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Tapi kita mulai dengan menjelaskan keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya. Perhatikan yang pertama, keutamaan yang pertama, bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Dia termasuk bulan-bulan apa? Haram. Yang bulan-bulan haram tersebut istimewa. Allah mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Saya carikan ayatnya biar dicatat. Dalam surat At-Taubah ayat 36 ya. Surat At-Taubah ayat 36 ya. 9 ayat 36. Kata Allah, sungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Fi kitabillah, di catatan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwasanya bulan ada 12. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada namanya bulan-bulan apa? Haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah di sini, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Perhatikan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian bermaksiat, menzalimi diri kalian, maksudnya janganlah kalian bermaksiat pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan-bulan tersebut itu pada bulan-bulan haram ya. Kenapa dikatakan bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram ini adalah bulan dahulu, sejak dahulu sudah ada dan mereka dilarang untuk berperang. Dilarang untuk menumpahkan darah. Jadi kode etik yang berlaku di Arab dahulu sejak zaman jahiliyah di Jazirah Arab, bahwasanya ketika bulan haram tidak boleh berperang. Dan ada perintah khusus dari Allah, jangan kalian
berbuat maksiat. Ketika ada perintah khusus jangan berbuat maksiat di bulan haram, berarti maksiat di bulan tersebut lebih besar dosanya. Karena kita secara umum tidak boleh maksiat kapan saja. Tapi ketika di bulan haram kita bermaksiat maka dosanya lebih besar. Di sini diambil mafhum mukhalafah, kebalikannya dikatakan oleh para ulama, berarti beramal soleh juga di bulan tersebut lebih besar apa? Pahalanya. Sebagaimana maksiat lebih besar hukumannya, maka beramal soleh lebih besar juga pahalanya. Baik. Bulan-bulan haram apa saja? Rasulullah SAW bersabda bulan-bulan haram itu salasatun mutataliyat, 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Kita sekarang bulan apa? Dzulqa'dah. Entar lagi Dzulhijjah. Kita mau bahas tentang Dzulhijjah. Kalau Muharram, wa Rajab Mudhar atau Rajabul Fard yang keempat, bulan Rajab tersendiri. Karena ini bulan Dzulqa'dah bulan 11, bulan Dzulhijjah bulan 12, bulan Muharram bulan ke-1, Rajab bulan ke-7. Jadi ada jeda 6 bulan. Tapi ini juga bulan haram. Rajab juga bulan haram. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Dzulhijjah secara umum adalah bulan haram, sehingga bermaksiat pada bulan haram lebih besar dosanya. Kebalikannya berarti beramal soleh di bulan haram lebih besar pahalanya. Terlebih khusus ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau 10 sudah lewat, tanggal 11, 12, 13 juga tetap lebih utama. Tetapi yang paling utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi keutamaan yang kedua, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ya. Karena orang-orang melaksanakan haji di bulan apa? Dzulhijjah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Dalam Al-Baqarah 197. Al-Baqarah 197. Dua 197 sudah. Kata Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sungguhnya bulan haji itu bulan-bulan yang sudah tertentukan. Bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kenapa bulan haji ada 3 padahal kita hajinya bulan Dzulhijjah, paham? Karena bisa demikian karena maksudnya kata para ulama, orang boleh start niat haji sejak bulan Syawal. Misalnya saya mau hajian, saya sudah boleh umrah tamattu sejak bulan Syawal. Karena umrah tamattu rangkaian daripada haji. Atau kalau saya mau haji ifrad, saya boleh niat labbaik Allahumma hajjan sejak bulan apa? Syawal. Meskipun pelaksanaan intinya pada tanggal awal-awal Dzulhijjah, itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Tetapi start saya boleh berihram kapan? Sejak bulan Syawal. Kalau saya niat ihram haji se-Ramadan enggak sah. Ya. Tapi saya baru boleh berniat ihram untuk haji mulai bulan Syawal. Makanya bulan haji itu dimulai dari apa? Syawal. Faham? Nanti orang tanya, kok dibilang bulan haji? Haji cuma bulan Dzulhijjah doang? Iya. Pelaksanaan intinya memang tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi kita niat ihram sudah boleh sejak bulan apa? Syawal. Atau kita sudah boleh umrah tamattu sejak bulan apa? Syawal. Faham ibu-ibu? Ini tidak boleh melakukan ihram atau nusuk haji kecuali di bulan tersebut ya. Baik ya. Baik umrah, baik ihram untuk ihram umrah tamattu atau ihram apa? Ihram haji ifrad. Haji apa? Ifrad atau qiran. Ya, sudah boleh start, boleh sejak bulan Syawal. Boleh sejak Syawal. Paham ya Ibu ya? Paham ya? Baik. Kemudian di antara keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah berikutnya, di sini perhatikan, 10 awal Dzulhijjah adalah 10 penyempurna janji Allah kepada Musa. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 142, ketika Allah panggil Nabi Musa, Allah ingin kasih Taurat. Kata Allah, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami pun menjanjikan Musa setelah 30 hari
untuk datang menemui kami di Bukit Tursina. Wa atmamnaha, ketika Musa 30 hari sampai ke sana, Allah suruh lagi untuk tambah lagi puasa 10 hari. Jadi Nabi Musa 30 hari beliau puasa. Jadi untuk bertemu dengan Allah beliau puasa 30 hari. Ketika sudah waktunya pertemuan, Allah bilang tambah lagi 10 hari. Jadi Musa puasa berapa hari? 40. 30 plus 10. Jadi berapa hari? 40 hari. Dalam surat Al-A'raf 142. Jadi 40 hari. Nah, perhatikan Ibu. Ada apa ini? Perhatikan Ibu. Oke, saya ulangi. Nabi Musa alaihissalam disuruh puasa berapa hari? 30 hari. Untuk bertemu dengan siapa? Allah. Ketika dia mau bertemu, ternyata Allah suruh tambah lagi berapa hari? 10 hari. Datang dalam sebagian riwayat Nabi Musa alaihissalam begitu dia bersiwak sehingga, tapi riwayat ini juga tidak sahih ya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah suruh, kenapa kau hilangkan aroma puasamu? Maka Allah suruh tambah lagi puasa 10 hari. Allah alam bisawab. Nah, 10 hari ini tambahan itulah 10 hari Dzulhijjah. Jadi Nabi Musa puasa selama Dzulqa'dah, disuruh tambah 10 hari puasa, yaitu 10 hari apa? Dzulhijjah. Maka pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari Dzulhijjah sempurnanya jumlah malam yang dijanjikan atau jumlah hari yang dijanjikan. Jumlah hari yang dijanjikan. Dan di tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Musa bertemu dengan siapa? Allah. Taib. Berikutnya di antara keutamaan 10 Dzulhijjah, jadi Allah memilih hari pertemuan dengan Nabi Musa pada 10 awal Dzulhijjah. Di antara keutamaan berikutnya yang keempat, sempurnanya agama Islam juga pada Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," ya. Dalam surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu Quran surah Al-Maidah ayat 2 kalau enggak salah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut yang artinya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Itu kapan turunnya? Turunnya ketika Nabi sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kata Umar, saya tahu kapan turunnya, yaitu ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ketika haji wada. Sampai orang Yahudi berkata, "Lau nazalat alaina ma'syara Quraisy latakhadnaha aidan." Seandainya ayat itu turun bagi kami, orang-orang Quraisy, kami akan jadikan hari raya. Karena itu ayat sangat indah menjelaskan agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan Allah memilih menyempurnakan agama Islam di 10 awal Dzulhijjah. Tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga ini hari-hari yang sempurna. Hari-hari yang mulia. Sampai Allah pilihkan bertemu dengan Nabi Musa. Allah suruh puasa juga pada 10 awal Dzulhijjah. Allah juga menyempurnakan agama Islam juga pada 10 awal Dzulhijjah. Ini semua kita sajikan agar ada gambaran bagaimana bahwasanya 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat istimewa. Paham Ibu? Sudah difoto? Belum? Dicatat ya? Tapi kita lanjut. Ini keutamaan yang berapa tadi? Yang keempat. Keutamaan yang kelima. Ya. Yang kelima, Allah bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah dalam firman Allah, wal fajri walayalin ashar, demi fajar dan demi 10 malam, wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Taib, ini dalam surat Al-Fajr. Apa yang dimaksud dengan walayalin ashar, 10 malam? 10 malam ini apa maksudnya? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan 10 malam yang dimaksud adalah 10 terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya.
Pendapat mayoritas ulama yang dimaksud dengan 10 malam yang Allah bersumpah, maksudnya 10 hari Zulhijjah, dan orang Arab sering mengungkapkan hari dengan lail. Ya, seperti salatsa layalin sawiyya, ya. Itu Nabi Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, salatsa layalin, itu 3 hari kau tidak akan bisa berbicara, ya. Ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tanda bahwasanya kau akan punya anak meskipun sudah tua, muqaddimah dari mukjizat tersebut. Ketika Zakaria kan sudah tua, Zakaria sudah tua, dia sudah istrinya mandul, kemudian dia berdoa punya anak. Kata Allah, kau bakalan punya anak. Zakaria heran, gimana cara punya anak? Saya sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulang sudah rapuh, istriku mandul, gimana bisa punya anak? Tunjukkan muqaddimah, apa ada muqaddimah enggak? Bahwasanya supaya saya lebih yakin. Allah bilang 3 hari kau enggak bisa ngomong. Allah tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Kau 3 hari tidak bisa ngomong. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, ya. Ternyata Nabi Zakaria selama 3 hari dia tidak bisa ngomong, tapi kalau dia bertasbih bisa. Tapi kalau ngomong sama orang enggak bisa, ya. Dia bisa bertasbih tapi enggak bisa ngomong. Ya, itu tanda bahwasanya ini muqaddimah, kau bisa bertasbih tapi kalau ngomongin lain enggak bisa. Allah bisa bikin kau punya anak meskipun sudah tua. Maksud saya di sini ketika Allah mengungkapkan 3 hari, Allah bilang salatsa layalin, pakai lail. 3 malam, maksudnya 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Jadi pendapat yang lebih kuat mayoritas ulama, mereka menafsirkan wal fajr wal layalin asyar, maksudnya adalah demi fajar dan demi 10 hari Zulhijjah. Walayil asyir ini terjemahan yang tepat adalah 10 hari Zulhijjah. Oleh karenanya setelah itu sebagian ulama menafsirkan wasyafa'i wal watar, demi genap demi ganjil. Demi genap maksudnya demi hari nahar tanggal 10 genap. Wal watar demi yang ganjil maksudnya tanggal 9. Jadi ini semua terkait dengan 10 Zulhijjah. Dan tidak Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah kecuali karena hari-hari tersebut hari-hari yang agung. Hari-hari yang agung. Di situ ada ibadah yang agung. Maka Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah. Sebagaimana Allah bersumpah dengan hari nahar, sebagaimana Allah bersumpah dengan hari Arafah. Wasyafa' demi genap maksudnya tanggal 10 Zulhijjah maksudnya hari nahar, dan wal watar maksudnya demi ganjil maksudnya hari apa? Arafah. Dan ini semua hari-hari yang agung. Ya Allah bersumpah wal fajr, fajar agung, walailain asyar, demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ketika Allah bersumpah dengan itu, berarti ini adalah hari-hari yang agung. Maka hendaknya kita mengagungkan hari-hari tersebut sebagaimana Allah mengagungkan hari-hari tersebut. Paham Ibu? Taib. Kemudian ada dalil khusus tentang keutamaan 10 awal Zulhijjah. Itu dalam banyak hadis Rasulullah mensifati dengan afdhalul ayyam, itu hari-hari terbaik. Hari-hari terbaik. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, khairun ahabbu ila Allah min hadhil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah pada hari-hari tersebut daripada hari-hari yang lain, yaitu hari 10 Zulhijjah. Tidak ada yang lebih afdal daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal Zulhijjah. Sahabat berkata, "Walal jihad fisabilillah." Apakah lebih afdal beramal soleh di 10 hari Zulhijjah daripada jihad fisabilillah di bulan yang lain? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, bahkan lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Ila rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa hartanya dan jiwanya. Kemudian dia tidak pulang membawa apapun, yaitu nyawanya dibunuh, dia terbunuh dan hartanya dirampas. Dia keluar bawa kudanya, bawa senjatanya, bawa pedangnya, kemudian dia berjihad, dia mati dan seluruh hartanya dirampas oleh musuh. Maka ketika itu baru sama pahalanya seperti orang yang beramal soleh di 10 awal hari Zulhijjah. Berarti beramal soleh 10 awal Zulhijjah pahalanya luar biasa. Anda yang bilang, "Ustaz kok bisa begitu?" Ya terserah Allah lah yang menentukan pahala siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih pahala di berbakti sama orang tua, pahalanya besar, terserah Allah. Allah mau jadikan ibu-ibu berbakti sama suami, pahalanya besar, terserah Allah. Jangan protes. Menyenangkan suami, pahalanya besar enggak? Besar. Kok ragu-ragu ngomongnya? Protes.
Apa enggak ada yang lain? Terserah Allah mau kasih pahala di mana. Ya. Oleh karenanya hadis tadi menunjukkan bahwasanya amal soleh di 10 awal Dzulhijjah pahalanya sangat besar dan tidak tersaingi kecuali seperti jihad, orang yang berjihad yang membawa hartanya, membawa jiwanya, lantas jiwanya dibunuh oleh musuh dan hartanya ludes diambil oleh apa? Musuh. Tapi dari sini para ulama membuat perbandingan tentang 10 malam Ramadan dengan 10 hari, 10 siang, bukan 10 siang ya. Kalau kita boleh tulis 10 siang. Oh enggak benar. Oke lah. 10 hari akhir. Baik. Perbandingan antara 10 hari akhir Ramadan, 10 hari akhir Dzulhijjah. Ini 10. Ada 10 yang ketiga yang diperhatikan juga oleh salaf yaitu 10 awal Muharram. Tapi yang datang dalil secara spesifik cuma 2, 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah. Dua-duanya datang secara spesifik. Nah, kita sekarang komparasi antara 10 ini. Baik. Pertama, para ulama mengatakan siang hari di bulan Ramadan dibandingkan dengan 10 siang hari di awal Dzulhijjah maka lebih afdal 10 siang di bulan Dzulhijjah. Ya. Karena jadi 10 hari siang 10 bukan 10 siang ya. Biar enak tulisannya. Yes. Siang Ramadan dan siang hari bulan Dzulhijjah lebih afdal kata para ulama lebih afdal 10 siangnya Dzulhijjah. Kenapa lebih afdal? Karena ada hari terbaik yaitu hari nahar. Ada terbaik hari apa? Nahar. Tapi dibandingkan dengan malam, bagaimana dengan 10 malam Ramadan terakhir dengan 10 malam-malam 10 awal Dzulhijjah mana lebih afdal? Maka dikatakan 10 akhir Ramadan lebih afdal karena di situ ada Lailatul apa? Qadar. Ya. Jadi kalau siang lebih afdal Dzulhijjah, kalau 10 malam terakhir Ramadan yang ada Lailatul Qadarnya lebih afdal. Tapi apakah 10-nya semua afdal? Yang jelas yang malam yang ada Lailatul Qadarnya itu lebih afdal daripada seluruh 10 dari malam-malam di 10 awal Dzulhijjah. Faham Ibu? Karena Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Ya, Lailatul Qadar adalah malam terbaik sepanjang tahun. Kalau malam terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra Mi'raj. Itu malam terbaik bagi Nabi seumur hidupnya. Tetapi malam terbaik secara umum bagi umatnya adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya sebagaimana kita semangat beribadah di 10 akhir bulan Ramadan, harusnya kita juga lebih semangat bahkan kata Syekh Utsaimin lebih semangat di 10 awal Dzulhijjah. Cuma yang Ramadan yang istimewanya ada di situ ada malam Lailatul Qadar sehingga kita cari itu. Ini keutamaan yang ke-6. Sekarang kita lanjut Ibu ke keutamaan yang ke-7. Allah menamakan 10 hari awal Dzulhijjah dengan ayyam ma'lumat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj kalau enggak salah ayat 28. Saya carikan dulu ayatnya. Ya. Surat Al-Hajj ayat 28 benar. Surat 22 ayat 28. Quran surat 22 ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ayat 27, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Berilah pengumuman kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang berhaji dari penjuru yang jauh baik dengan berjalan kaki atau naik tunggangan. Buat apa mereka datang ke Mekah mengikuti haji? Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Haji itu manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak, ketemu dengan kaum muslimin, mengajar ketawadhuan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berbuat baik kepada sama kaum muslimin, merasakan persatuan sama kaum muslimin, banyak manfaat haji. Makanya orang rindu selalu haji, padahal mahal orang tak aja bayar. Saya punya kawan ada, dia haji. Haji dengan haji furoda mahal sekali ya, ratusan juta. Haji dengan saya. Kemudian tahun depannya dia haji lagi.
Tahun ketiga dia minta izin, haji lagi. Saya bilang jangan. Udah kamu sumbang masjid aja, ngapain haji lagi? Tahun keempat dia minta izin lagi, haji lagi. Saya bilang saya nggak bisa ngelarang, kamu mau haji aja. Maksudnya senang haji. Kenapa? Dia merasa ya kalau nggak punya uang nggak usah lah. Ini kini orang bicara orang punya duit ya. Ya, maksud saya banyak kan sekali haji ratusan juta bisa keluar, apalagi Firoda bisa 300-an juta bisa keluar, 200 sekian. Tetapi dia pingin lagi. Kenapa? Ada manfaat di situ yang dirasakan oleh seorang yang berhaji. Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat ketika haji. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka bisa berzikir kepada Allah. Agar mereka bisa agar mereka bisa berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamun ma'lumat di sini maksudnya adalah 10 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Jadi Allah mengkhususkan untuk berzikir di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan zikir itu dengan berbagai macam ibadah. Bukan berarti zikir aja doang, enggak. Haji itu zikir, tawaf itu zikir, umrah itu zikir, sa'i itu zikir. Jadi disuruh buat kegiatan untuk mengingat Allah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan Allah menamakan dengan ayyamam ma'lumat. Ayyamum ma'lumat, yaitu ayyamim ma'lumat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Alama razaqakum min bahimatil an'am. Inilah secara singkat 7 keistimewaan bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada 10 hari awal bulan apa Zulhijjah. Paham Ibu? Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang keistimewaan 10 awal Zulhijjah, apa yang kita lakukan? Yaitu beribadah di hari-hari tersebut. Nah, ibadah apa yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah? Sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau berkata, keistimewanya 10 awal Zulhijjah. Kenapa diistimewakan? Karena terkumpulnya induk-induk ibadah yang tidak bisa ada di bulan yang lain. Di bulan itu ada puasa, dianjurkan salat, dianjurkan haji, ya. Sedekah dan haji tidak mungkin kecuali di awal 10 Zulhijjah. Kecuali haji sesat di tanah air, mungkin ada yang haji kemana, muter gunung mana, ada di sini katanya dulu haji di ke gunung mana, muter jadi dianggap apa? Haji. Kemudian ada lagi haji yang baru kan, ada pernah saya baru dengar lagi ada. Jadi ada cabang-cabang haji sesat ya. Taib. Jadi 10 haji hari awal bulan Zulhijjah menjadi sangat sempurna karena dia istimewa, terkumpul padanya induk-induk ibadah, ya. Salat, puasa, sedekah, kemudian di antaranya apa? Haji. Yang tidak mungkin dilakukan di bulan-bulan yang lain, hanya bisa dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Oleh karenanya situlah menjadikan 10 awal Zulhijjah menjadi istimewa. Nah, apa ibadah yang bisa kita lakukan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa bagi dua. Pertama ibadah umum, yang kedua ibadah khusus, ibadah umum. Maksudnya ibadah umum apa? Maksudnya kalau kau di bulan yang lain semangat ibadah, di bulan ini lebih semangat. Jika di bulan lain semangat, maka pada awal Zulhijjah lebih semangat. Lebih semangat, lebih lagi. Taib. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan? Pertama, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita berdoa ketika masuk hilal. Jadi pasang-pasang dengar informasi ketika tanggal 29 Dzulqa'dah. Karena akan dilihat hilal pada tanggal 29 Dzulqa'dah. Kalau terlihat berarti berarti malam ini sudah masuk Zulhijjah. Kalau tidak terlihat hilal berarti Dzulqa'dah digenapkan jadi berapa? 30. Ini insyaallah biasanya ada yang melakukan ru'yah, biasanya mungkin tidak diumumkan oleh pemerintah, tapi biasanya ada dilakukan diinformasikan oleh sebagian tim-tim yang ru'yatul hilal di tanah air. Kita tinggal tunggu informasinya. Kalau ternyata sudah masuk hilal dan ada yang melihatnya, kita juga berdoa ya.
Dari Talha bin Ubaidillah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lihat hilal beliau berkata Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, sambutkanlah hilal atas kami dengan keberkahan dan keimanan. Wassalama wal Islam, dan keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabb engkau adalah Allah. Atau dalam riwayat yang lain an Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal. Rasulullah sallallahu setiap hilal, bukan cuma hilal Dzulhijjah, hilal apapun beliau selalu berdoa. Apalagi kalau hilal Dzulhijjah. Allahumma ahillahu, ya Allah datangkanlah hilal tersebut muncul kepada kami alaina bil amni wal iman, dengan sebagai tanda keamanan dan keimanan. Wassalam wal Islam, dan keselamatan dan Islam. Wa taufiq liman nuhibbu wa tarda, dan berilah taufik kepada kami kepada yang kami cintai dan engkau ridha. Rabbuna wa rabbukallah, ya. Rabbuna wa rabbukallah. Ini doa melihat hilal intinya. Ada doa melihat hilal, kita berdoa dengan doa tersebut. Di antaranya kita minta taufik, petunjuk dari Allah sehingga kita bisa semangat beribadah di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk apa? Salat malam, ya. Sampai diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau semangat salat malam, bahkan beliau berkata diriwayatkan la tudfi'u surujakum. Jangan matikan lampu di malam hari supaya semangat salat. Nyalakan lampu. Jadi dia ingin menghidupkan 10 malam di awal Dzulhijjah, ya. Tentu tidak ada salat tarawih seperti Ramadan, tapi masih salat masing-masing. Tapi bangunkan keluarga, ayo sini malam Dzulhijjah, semangat. Harusnya lebih semangat dari apa? Ramadan. Harusnya, ya, karena 10 Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir bulan Ramadan kecuali Lailatul Qadar. Oleh karenanya jangan lupa bangunkan istri, bangunkan anak. Kita juga bangun, pasang weker. Mulai dari terlihat hilal. Berarti kalau terlihat hilal sudah masuk Dzulhijjah, malamnya itu langsung malam 1 Dzulhijjah kita sudah mulai salat malam, ya. Semangat, pasang weker. Inilah Allah mengobral pahala sebanyak-banyaknya. Kapan lagi kita mau beribadah, ya. Itu sudah tua, umur sudah tua, entar lagi tewas. Enggak tahu kapan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Masih aja sibuk medsos, Instagram, ya. Sebelum tidur murojaah dulu, WA, tahu-tahu ketiduran, ya gimana, repot. Bangun tidur yang dilihat juga pertama kali apa? WA. Gimana? Hidup mau berkah kalau begitu. Harusnya mau tidur, sudah ngantuk. Tidur cepat supaya bisa bangun malam, ya. Taib, salat malam. Jangan lupa juga menyambung silaturahmi. Silaturahmi, saatnya kita telepon orang tua, kita datangi rumah orang tua, kakak adik jangan lupa. Ini ibadah luar biasa, nyambung silaturahmi. Ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi. Perkataan Nabi, dakwah Nabi yang pertama kali saya dengar ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham. Wahai manusia, tebarkanlah salam dan sambunglah silaturahmi. Dan Rasulullah SAW terkenal sebagai penyambung silaturahmi. Ini perlu sisihkan rezeki untuk kita bersilaturahmi. Silaturahmi butuh biaya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Tapi iman yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya adalah orang yang beriman dengan rukun iman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan dia memberikan hartanya kepada kerabatnya padahal dia suka dengan harta tersebut. Ini di antara silaturahmi terbaik. Kita memberikan kepada kerabat kita harta yang kita sukai. Di antara harta yang kita sukai apa ibu-ibu? Dolar, rupiah. Ini kita suka. Suka enggak punya duit rupiah? Suka. Kalau anti suka, kirim. Itu pahalanya besar. Bukan kasih makanan sisa, kue sisa, enggak habis kirim ke keluarga. Itu bukannya, boleh juga. Cuma bukan itu yang utama. Yang utama apa yang kita sukai, kita kasih. Karena Allah mengatakan, wa atal mala ala hubbihi. Dan ciri orang beriman yang sesungguhnya, dia memberikan harta yang dia sukai kepada kerabat. Saya rasa kita semua suka dengan duit. Suka tidak ibu? Sifat manusia suka duit. Kalau ATM kosong, pusing juga kepala.
Tapi kalau isi ada kebahagiaan tersendiri. Kirim. Kirim ke tante, kirim ke om, kirim ke kakak, kirim ke adik, kirim ke kawan, ya ke kerabat-kerabat. Ya. Demikian juga mungkin kawan yang punya jasa dalam hidup ini. Kirim. Kita suka duit, kirim. Situlah kita dinilai sebagai orang penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Wa atal mala ala hubbihi. Bahkan dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang karib kerabat, Allah selalu mendahulukan karib kerabat daripada anak yatim dan fakir miskin. Seperti firman Allah, wa atidzal qurba haqqahu wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berikanlah kepada karib kerabat, kemudian kepada fakir miskin, baru kemudian kepada ibnu sabil. Sama juga tadi, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan dia memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Selalu karib kerabat disebutkan terlebih dahulu. Maka kita harus ada prioritas. Karena kalau kita beri sedekah atau hadiah kepada karib kerabat, kita dapat pahala, 2 pahala. Pertama pahala nyambung silaturahmi. Yang kedua pahala bersedekah. Bisa jadi pahala menyambung silaturahmi lebih afdal. Bisa jadi. Oleh karena seorang kalau punya duit, bulan awal 10 Dzulhijjah, sisihkan untuk diberikan kepada karib kerabat. Siap ibu-ibu? Siap. Tinggal duit suami gimana caranya mengambil duit apa suami. Kalau ibu enggak punya duit, suami suruh kirim. Kalau ibu rayu suami ngirim ke sana kemari, ibu juga dapat pahala karena ibu yang motivasi. Ayo mas kirim sama ibu, mas kirim kepada bapakmu, kirim kepada ibu saya juga mas ya. Oke. Insyaallah. Baik, yang berikutnya jangan lupa sedekah, tadi sudah kita singgung sedekah. Syekh Utsaimin mengatakan sedekah di bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Banyak orang ketika bulan Ramadan mereka begitu malam-malam ganjil mereka apa? Sedekah. Mengharapkan ketika Lailatul Qadar ya. Oke, itu sangat indah karena malam terbaik Lailatul Qadar. 10 Dzulhijjah juga mulia. Siang atau malam terserah. Ya. Sekarang sedekah itu mudah. Mudah, cuma tinggal jari mau ngeklik aja atau tidak. Kalau dulu kan kita mesti kita harus ke sana nganterin. Sekarang enggak perlu, tinggal buka ATM banking, klik tinggal tinggal nolnya mau berapa? 3, 4, 5 atau 6. Ya. Kalau yang hebat nolnya 7. Masya Allah. Kalau ibu-ibu nolnya 5,00, berarti 5 aja dong. Intinya paksakan diri. Ini waktu kita beribadah dan pahalanya berlipat-lipat enggak ada. Tidak sama kalau sudah 10 Dzulhijjah awal udah lewat, beda, nilainya beda. Nilainya beda. Maka mumpung masih 10 awal Dzulhijjah, semangat ya. Di antaranya berbakti kepada orang tua, jangan lupa. Masak-masakan khusus buat orang tua, kunjungan khusus bawa hadiah buat orang tua, pijit orang tua, ngobrol sama orang tua, niatkan untuk beribadah 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa baca Al-Quran. Target ibu-ibu, 10 Dzulhijjah kita berusaha khatam Quran. Berarti satu hari berapa juz? 3 juz. Sudah. Malam 1,5 juz, siang 1,5 juz. Kalau enggak bisa khatam enggak apa-apa. Sebisanya. Tapi harus ada target. Kalau enggak target, susah ibu-ibu. Ibu banyak lalai. Kalau enggak ditargetkan nantilah lalai. Saya bilang ibu-ibu dulu karena ibu-ibu yang lagi ikut kajian ya. Bapak-bapak cuma penonton sedikit ya. Intinya maka kalau bisa punya target. Saya pingin target khatam kalau paling tidak beberapa juz saya baca. Minimal satu hari 1 juz. Sehingga ketika 10 hari kita sudah bisa selesai 10 juz. Itu kualitasnya jauh berbeda kalau setelah lewat 10 awal Dzulhijjah. Maka jangan lalaikan kesempatan tersebut. Kemudian yang berikutnya di antaranya misalnya baik sama tetangga. Ini di antara ladang pahala adalah berbuat baik kepada tetangga. Jangan lupa bikin kue kirim sama tetangga. Ya. Kalau ada lihat tetangga miskin, belikan baju buat lebaran, kasih. Anaknya dikasih. Alhamdulillah kalau kita ternyata tetangga kita ada yang miskin, kesempatan kita beramal soleh. Coba kalau tetangga kita kaya, kita yang dikasihani sama tetangga. Tapi kalau tetangga kita ada yang miskin, berarti itu ladang pahala bagi kita.
kasih, bikin kue, kirim ke tetangga. Ya enggak tiap hari. Enggak tiap hari, tapi kita mencari ladang pahala dari celah manapun. Ada tetangga, dia punya anak masih kecil, belikan baju lebaran. Atau tetangga kita, bapaknya, ibunya kita belikan baju lebaran kalau bisa. Biar senang. Nanti lebaran haji, Idul Adha, mereka pakai baju baru. Atau kasih duit. Di antara amal soleh yang dianjurkan secara umum terutama 10 Zulhijjah adalah mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau ada orang bersengketa, kakak adik kita berusaha masuk mendamaikan. Kita kepo untuk mendamaikan, tidak apa-apa. Kepo itu kalau ada manfaatnya tidak apa-apa. Kalau enggak ada manfaatnya namanya kurang kerjaan. Ya. Tapi kalau ada manfaatnya saya ingin damaikan, masuk. Ngobrol sama mereka, ambil titik persamaan, titik pertemuan. Atau bisa jadi suami dan istri lagi ribut. Ibu masuk, datang ke sang wanita. Kamu jangan gitu sama suamimu. Suami nama aja nama manusia, ada kurang, ada lebihnya. Mungkin kau kurang begini, coba renungkan kenapa terjadi ketidakcocokan. Mungkin kau terlalu begini, coba direnungkan. Dia ajak pikir sehingga dia mau kembali lagi sama suaminya kalau memang ada permasalahan. Sehingga kita mendamaikan suami istri yang bertengkar. Ada ribut antara orang tua dan anaknya, ada. Kita masuk, kita bilang, apa ini anak darah dagingmu. Kalau kau ribut sama dia, siapa yang doain kamu nanti? Ngomong. Sampai akhirnya dia berfikir untuk berdamai dengan apa? Anaknya. Kamu mamamu masa mau ribut sama mamamu? Yang lahirkan kamu dulu mamamu, yang dulu bertarung dengan kematian mama, masa ribut sama mama? Ajak berfikir. Ini mendamaikan itu pahalanya besar. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ala adullukum, mau saya tunjukkan kepada kalian suatu amal yang lebih afdal daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa. Islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Maka pahalanya besar, Maka seorang berusaha mendamaikan. Bahkan disebutkan kalau seorang mendamaikan dua orang bersengketa, butuh biaya untuk mendamaikan, dia boleh pakai uang zakat. Dalam rangka untuk mendamaikan. Taib. Kemudian di antara ibadah yang agung adalah berdakwah. Ya. Dakwah yang ditinggal mengingat orang pada kebaikan. Sebagaimana dakwah adalah amal terbaik setiap saat, maka di antaranya adalah dakwah ketika di 10 awal Zulhijjah. Berdakwah, ingatkan masyarakat kepada kebaikan. Baik pendakwahnya, baik donaturnya, baik timnya, semua yang bekerja sama sehingga terjadi dakwah itu semuanya insya Allah dapat pahala yang besar ya. Jadi panitia, tapi yang penting ikhlas, jangan riya ya. Jangan riya ya. Dakwah berhasil karena kami panitianya, ya. Jangan begitu ya. Yang membuat keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa. Di antaranya kelihatannya sepele tapi pahalanya besar, meninggalkan maksiat. Lebih fokus lagi meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat adalah wajib setiap saat di waktu manapun, di bulan manapun. Tetapi untuk bulan-bulan haram, Allah ada perintah khusus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan tersebut. Yaitu jangan kalian bermaksiat di bulan-bulan haram. Terutama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita mencari pahala dengan meninggalkan maksiat. Bahkan kalau bisa berta'awun, bekerja sama untuk meninggalkan maksiat, itu sangat ibadah yang luar biasa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebajikan albir, dan tolong menolonglah kalian dalam meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat gimana? Agar anak-anak tidak bermaksiat, agar istri tidak bermaksiat, agar kita tidak bermaksiat. Semua sarana yang bermaksiat kita hilangkan. Kita kondisikan diri kita agar terjauh dari sumber-sumber maksiat. Ya. Jangan 10 awal bulan Zulhijjah malah ngabisin telenovela Korea. Ya. 10 seri kebetulan nih 10 hari Zulhijjah. Seri pertama, seri kedua, seri maksiat. Jangan. Kita berusaha meninggalkan apa? Maksiat. Berusaha, kita kalau puasa kan kita berusaha tidak mendengar musik, kita berusaha tidak ghibah, tidak berusaha namimah. Jangan. Baik, maka ini semua kita lakukan di antara ibadah yang agung, meninggalkan maksiat di hari-hari tersebut. Ya. Dan Allah perintahkan seperti menundukkan pandangan, kata Allah, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada para lelaki mukmin menundukkan pandangan mereka. Kemudian kata Allah, wa kullil mu'minati, katakanlah kepada wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka. Kalau kita melihat suatu yang misalnya tampan kemudian buat kita berhasad, ini hukumnya haram, enggak boleh. Maka kita harus tundukkan apa?
pandangannya. Taib ini ibadah-ibadah umum yang dianjurkan kapan saja. Di sana ada ibadah-ibadah khusus, ya. Ada ibadah-ibadah khusus yang dikerjakan di 10 awal bulan Ramadan, 10 awal Dzulhijjah. Ibadah-ibadah khusus tersebut, ibu-ibu, yang pertama adalah puasa 9 hari Dzulhijjah. Ini yang pertama. Puasa 9 hari. Kalau bisa 9-9-nya bagus, kalau enggak bisa sebisanya. Dan ini kebiasaan para salaf. Cuma mereka menamakan, ada yang menamakan Siyamul Ashar, puasa 10 hari. Ada yang mengatakan Siyamut Tisa, puasa 9 hari. Yang menamakan puasa 10 hari maksudnya tanpa hari ke-10. Ini sekedar penamaan doang. Kamu enggak puasa 10 Dzulhijjah, maksudnya tanggal 10 jangan, karena tanggal 10 adalah hari raya. Tapi maksudnya sekedar penamaan. Ada yang menamakan Siyamul Ashar, yaitu puasa 10. Maksudnya puasa 10 awal hari Dzulhijjah. Tapi maksudnya cuma 9 hari. Ya, sebisa mungkin. Kalau enggak bisa 9, 8, kalau enggak bisa 8, 7, terserah. Adapun bagi yang jemaah haji, tanggal 9 tidak boleh puasa. Bagi yang tidak berhaji, maka tanggal 9 juga puasa inti, yaitu puasa hari Arafah. Lanjutkan, terkhususkan, lihat berikutnya, terkhususkan pada puasa Arafah bagi yang tidak haji. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha," atau sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Adapun hari puasa Arafah, aku berharap kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa selama 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ya, kita setahun maksiat banyak enggak ibu-ibu? Banyak, betapa banyak angkat suara sama suami. Banyak atau sedikit? Sehari berapa kali ibu angkat suara sama suami? Enggak pernah kan? Masya Allah, luar biasa. Katanya ya. Kenyataannya belum tentu ya. Oleh karenanya banyak dosa yang kita lakukan, mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar macam-macam. Maka kita berpuasa dengan berharap dosa kita diampuni setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ini faedah luar biasa. Kemudian di antara ibadah khusus di bulan Ramadan, di bulan awal 10 Dzulhijjah adalah berzikir. Dalam riwayat kata Nabi, "Fa'aktsiru fihinna takbir wa tahlil wa tahmid." Perbanyaklah untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil pada 10 awal Dzulhijjah. Datang perintah khusus, ya. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihil amalu fihinna. Dan amal paling disukai oleh Allah untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut min hadhil ayyamil ashar, seperti 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada yang lebih hebat daripada hari ini. Allah suka beramal soleh. Kemudian kata Nabi contohkan, fa'aktsiru fihinna, kalau begitu perbanyaklah di hari-hari tersebut, 10 hari tersebut, minat tahlil wa takbir wa tahmid. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah mengatakan, seorang mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, sudah terkumpul tiga-tiganya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sudah ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Dan para salaf dahulu mereka banyak berzikir. Dan tadi Allah sudah sebutkan, Allah namakan dengan ayamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, agar mereka jemaah haji datang di Mekah agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, maksudnya 10 awal hari Dzulhijjah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashar. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka sengaja pergi ke pasar di 10 hari Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Yukabbirani, sengaja bertakbir supaya orang terpancing, termotivasi. Wa yukabbirun nasu bitakbirihim, akhirnya orang-orang ngikuti takbir mereka berdua. Jadi ngingetin orang, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi orang dengar kemudian ikut apa? Bertakbir. Karena mereka sengaja ngingetin manusia untuk mencari pahala. Karena di antara ibadah agung yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah adalah bertakbir.
Berkata Thabit Al-Bunani rahimahullah taala, "Kana nasu yukabbiruna ayyamal ashar." Dulu orang-orang di zaman sahabat ya setelah wafatnya Nabi, mereka bertakbir 10 hari pertama. 10 awal Zulhijjah. Hatta nahahumul Hajjaj. Sampai Hajjaj bin Yusuf yaitu penguasa gubernur yang zalim melarang mereka. Ya. Wal amru bi Makkah ala dzalika ilal yaum. Dan demikian orang bertakbir sampai sekarang. Thabit Al-Bunani tabi'in. Ya, sampai sekarang orang suka bertakbir. Yukabbirun nas fil aswaq fil ashar. Mereka sengaja bertakbir di pasar ya, ketika 10 awal Zulhijjah. Maka ini kebiasaan para salaf ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahalla muhillun qat illa busyir, wa la kabbara mukabbirun qat illa busyir." Di antara keutamaan bertahlil bertakbir, kata Nabi, tidak seorang pun mengatakan la ilaha illallah kecuali diberi kabar gembira, dan tidak seorang pun mengucapkan Allahu Akbar kecuali diberi kabar gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah, wahai Rasulullah, apakah diberi kabar gembira dengan surga? Kata Nabi, na'am, ya. Taib, di antara ibadah khusus adalah berkurban. Ini tentu butuh pembahasan secara spesifik tentang berkurban. Tapi secara umum, kurban adalah ibadah harta yang terbaik. Di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, kita sisihkan harta untuk berkurban. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Inna a'tainaka al-Kautsar." Wahai Rasulullah, kami telah berikan kepada engkau sungai Al-Kautsar, itu sungai paling indah di surga, dan Allah berikan sungai khusus buat Nabi. Al-Kautsar disebut Kautsar karena banyaknya kebaikan di sungai tersebut. Setelah itu, setelah Allah mengatakan kami telah memberikan engkau kenikmatan berupa sungai khusus di surga buatmu, kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Kalau begitu, salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya salat dan sembelih adalah bukti syukur. Bukti syukur. Karena ketika Allah telah mengabarkan kenikmatan kepada Nabi, kenikmatan luar biasa, sungguhnya aku telah menganugerahkan kepada engkau kenikmatan yang luar biasa. Kalau begitu, apa konsekuensinya? Banyaklah salat dan banyaklah bersembelih. Salat yang ikhlas, sembelih juga yang ikhlas. Fasholli li rabbika, salatlah karena Allah, wanhar, dan menyembelih karena Allah. Maka seorang kalau diberi kelapangan, jangan lupa sekarang kambing ada yang murah ya. Kalau memang pelit ya, ada yang murah. Kalau punya duit ngapain beli kambing yang gemuk ya. Kalau enggak punya uang yang sudah. Maksudnya sekarang ada kambing harga 2 juta ada enggak? 1,5 ada enggak? Ada. Maksudnya ada kambing mungkin di daerah tertentu 1,5, yang penting mengikuti aturan sah. Nah apa kalau kita, tapi kalau punya uang lebih, beli yang lebih gemuk. Semakin gemuk semakin afdal ya. Semakin gemoy semakin apa? Kambing gemoy ya. Jadi mau saya, tapi yang penting ikhlas karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah, bukan untuk riya-riyaan, buat untuk bangga-banggaan. Seorang ketika menyembelih disunahkan dia mensyiarkan di depan orang karena ini ibadah yang butuh syiar. Jadi diperlihatkan menyembelih depan orang enggak apa-apa, tapi harus ikhlas. Allah mengingatkan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketahuilah, daging yang kalian sembelih tidak akan sampai kepada Allah. Darah yang kalian alirkan tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai adalah takwa dari kalian. Maka di sini butuh keikhlasan. Kita benar kita menyembelih terang-terangan karena ini syiar seperti azan syiar, salat Id syiar. Di antara syiar yang diperlihatkan pada tanggal 10 Zulhijjah di hari nahar adalah menyembelih. Tapi masing-masing harus apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Tidak boleh sombong. Kambingmu kecil, kambing saya lebih gemoy. Enggak boleh. Ya. Jadi kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha sisihkan uang. Kalau ibu-ibu mungkin cukup suaminya ya. Ibu bilang sama suami motivasi agar suami nyembelih karena satu kambing bisa pahalanya di-share satu keluarga. Satu kambing, satu keluarga, satu kambing udah cukup. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan kambing karena itu lebih mudah bagi umatnya. Jadi nyembelih tidak mesti onta, tidak mesti sapi, kambing sudah cukup. Kalau enggak punya uang, kambing, atau kalau lagi pelit, ya enggak punya uang ya kambing yang murah juga enggak apa-apa. Yang penting sah. Nah bagaimana seorang wanita kemudian sampai ke mall duit habis, saya buat potong kambing enggak ada. Ya. Oleh karena motivasi suami untuk apa? Untuk nyembelih kambing. Ya.
Demikian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya di 10 hari awal Zulhijjah. Saling mengingatkan kita, keluarga, anak-anak, suami, istri agar kita sama-sama termotivasi. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.